Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutan. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu mendukung channel Solusi Hutang, atau Anda yang menantikan selalu channel Solusi Hutang ini updatean video terbarunya atau pembahasan terbaru hampir setiap hari ya. Tidak terputus-putusnya, spesial buat Anda semuanya. Apalagi sebentar lagi kita juga menjelang bulan suci Ramadan ya, mungkin tidak beberapa hari lagi. Jadi saya berharap dari teman-teman semuanya itu lebih tenangkan lagi hatinya, lebih tenangkan lagi pikirannya, jangan sampai stres yang terlalu berlebihan. Jangan sampai panik yang terlalu berlebihan, karena itu juga nggak baik buat Anda. Biar ibadah Anda lebih kusuk ya, biar menjalankan puasanya lebih semangat tanpa ada tekanan, tanpa ada beban, baik itu segi batinnya ataupun segi lahirnya dari masalah-masalah hutang online yang Anda hadapi saat ini gitu ya. Oke, jadi ini tentang kelanjutan video saya yang kemarin. Ini kelanjutan video saya yang kemarin ya, tentang yang saya bilangin semua pinjol yang ada di Indonesia itu ilegal gitu ya. Tapi ada satu hal yang agak ganjil menurut saya ya. Ganjilnya itu bukan sesuatu ini langka tidak, tapi ada satu pernyataan yang menurut asumsi saya ini ada timbal baliknya gitu loh ya. Jadi ada kebalikan yang harusnya saya bahas juga ini. Mudah-mudahan ada beberapa instansi yang bersangkutan yang juga menengok hal ini gitu loh ya. Tentang di 7 ciri-ciri pinjol ilegal yang kemarin itu. Jadi saya ada agak gagal fokus di poin nomor 5 gitu ya. Di poin nomor 5 Anda boleh lihat di sini. Pengaduan tak tertangani ya. Fintech lending ilegal tidak memiliki layanan pengaduan. OJK AFPI tidak menangani pengaduan konsumen fintech lending ilegal. Namun pengaduan dapat dilakukan ke polisi ataupun Satgas Waspada Investasi. Ya. Pengaduan tak tertangani atau pengaduan ini memang sengaja tidak ditangani sama sekali. Ya. Dan ini yang mau kita bahas hari ini gitu, ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas videonya, buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini bisa berkembang lagi dan pastinya bisa memberikan solusi, motivasi, semangat buat Anda semua. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah bermurah hati ya untuk mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa berkembang dan pastinya bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat Anda, supaya Anda tidak stres, tidak panik lagi. Oke, gini. Ini saya kemarin kan baru siap update video ya, yang saya bilangin semua pinjol yang ada di Indonesia itu ilegal gitu ya. Mungkin berdasarkan saya ambil dari poin-poin yang dilontarkan oleh OJK tentang ciri-ciri pinjol ilegal ya. Yang paling pertama itu tidak memiliki legalitas kata OJK kan. Yang kedua itu mengenakan bunga dan denda yang sangat tinggi dan menggunakan uang admin atau apalah gitu loh. Yang penting ada bunga dan denda yang sangat tinggi, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, proses penagihan yang dilakukan tidak beretika. Mungkin teman-teman semuanya sudah mengalami dan sudah merasakan ya. Jadi dari situ teman-teman sudah bisa menilai itu mana pinjol legal dan mana pinjol ilegal ya. Tapi sependek pengetahuan saya itu semuanya ilegal gitu ya, karena memang tidak ada yang beretika gitu loh. Habis itu akses data pribadi yang berlebihan di poin nomor 4. Hampir semua kita temukan di lapangan mereka mengakses data pribadi semuanya gitu loh ya. Habis itu yang poin nomor 5 ini saya yang agak bingung. Pengaduan tak tertangani ya. Oke. OJK menjelaskan di sini. Fintech lending ilegal tidak memiliki layanan pengaduan. Oke, jadi kalau Anda mengadukan fintech lending ilegal, itu OJK tidak akan merespon, dah. Dan itu lebih cocoknya OJK dan AFPI tidak menangani pengaduan konsumen fintech lending ilegal, namun pengaduan dapat dilakukan ke polisi atau Satgas Waspada Investasi. Ya. Dan banyak orang yang sudah mencoba ini. Mereka mengadu ke kepolisian
ya. Misalnya mereka mengadu ke kepolisian tentang kejahatan atau ancaman teroran dan tekanan segala macam lah yang dilontarkan oleh oknum debt collector ke polisi. Pasti jawaban polisi palingan cabut kartu Anda, udah ganti kartu Anda, udah abaikan aja. Itu jawaban dari polisi. Tapi kalau jawaban untuk Satgas Waspada Investasi, saya belum tahu ya, karena saya belum ada mendapatkan informasi teman-teman yang mengadu ke Satgas Waspada Investasi itu seperti apa gitu ya, jawaban dan tanggapan dari mereka. Tapi kalau dari oknum polisi sendiri itu sudah jelas ya, karena mereka juga manusia dan mempunyai batas kemampuan juga. Nggak mungkin mereka bisa menembus beberapa server, apalagi server itu yang berada di luar negeri, bukan servernya berada dalam negeri, tidak gitu loh ya. Tapi kalau server yang berada dalam negeri itu kayak penggerebekan di Jakarta Utara misalnya gitu kan, yang sempat viral kemarin itu kan. Tapi kalau yang servernya berada di luar negeri ini rumit memang. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kalau memang pengaduan ini tak tertangani khusus untuk pinjol ilegal, dan sekarang ini banyak mungkin dari debitur yang mengadukan pinjol-pinjol yang berbasis OJK. Kayak ada Pundi, ada kami, Easy Cash, Aku Laku, Kredit Pintar, ya. Habis itu lagi Kredivo, Uku, Julo, dan banyak lagi hal lainnya yang sudah mengantongi izin atau mendaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ya, bahkan banyak dari teman-teman ini yang mengadu ke Otoritas Jasa Keuangan itu tidak ditangani juga. Yang menjadi pertanyaan saya hari ini adalah, apakah kami selaku debitur atau orang yang berada di bawah ini bisa memvonis pinjol yang berbasis OJK tadi, yang telah terdaftar atau telah terverifikasi di OJK, ya, setelah kita aduin ke OJK dan OJK tidak menanggapi pengaduan tentang hal itu, bisakah kami memvonis bahwa pinjol itu adalah ilegal? Ya, pertanyaannya seperti itu. Nanti kalau teman-teman semuanya, misalnya teman-teman itu melaporkan, misalnya ada fintech yang legal misalnya, yang resmi, ya kayak Aku Laku ataupun apalah, Anda adukan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan cara pengancaman atau penekanan. Pasti OJK akan menjawab itu adalah wan prestasi karena Anda ingkar janji, ya. Tanyakan sama OJK, yang saya tanyakan bukan masalah wan prestasinya. Yang saya tanyakan bukan masalah ingkar janjinya, tapi yang saya tanyakan tentang diizinkan atau tidak debt collector ini melakukan penekanan, melakukan pengancam. Pertanyaannya itu gitu loh. Ya. Jangan Anda tanyakan soal hutang. Kalau soal hutang memang tetap kita salah karena kita tidak membayar hutang kan. Memang tetap, makanya OJK selalu menjawab tentang bayar hutang aja. OJK tidak mau membahas tentang penagihan dari debt collector. Ya. Padahal yang teman-teman tanyakan itu tentang penagihan dari debt collector, ya. Ketika teman-teman menanyakan tentang penagihan dari debt collector, baik itu melakukan pengancaman, pencurian data pribadi, penagihan yang tidak beretika, kalau misalnya tidak ditanggapi, berarti coret aplikasi yang ada di HP teman-teman semuanya, itu berarti itu ilegal, ya, berdasarkan dari poin nomor 5, pengaduan tak tertangani. Kalau misalnya pengaduan pinjol legal yang kita tanyakan juga tidak tertangani, berarti ini disengaja tidak ditangani, gitu loh, ya. Berarti ada sesuatu di balik semua ini, ya, sehingga ada beberapa pinjol yang terang-terangan melakukan pengancaman, yang sudah mendapatkan izin dari OJK, bahkan saya akan kebal dari hukum perbankan yang ada di Indonesia, gitu loh, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, poinnya seperti itu, gitu loh. Saya juga agak bingung di sini nih. Pengaduan tak tertangani, oke, kalau dari segi pinjol ilegal oke ya, karena memang dia tidak berbasis dari OJK, tidak diatur dari OJK gitu loh, dan bunga dan dendanya memang sangat tinggi dan segala macam dalam penagihan, oke lah gitu ya, karena dia tidak terdaftar atau terverifikasi. Yang jadi masalah kita adalah pinjol yang sudah terdaftar dan pinjol yang sudah terverifikasi. Ya, coba teman-teman semuanya yang terjebak di pinjol legal, masuk ke ruang pengaduan OJK, tapi semuanya Anda masuk di situ dan ikuti prosedur cara mengadunya itu seperti apa, ya. Nanti apa tanggapannya? Ya, nanti saya akan simpulkan, nanti saya pasti akan rame itu menemukan jawaban-jawaban setelah teman-teman semuanya mengadu ke OJK. Pasti akan rame nanti itu, yang ngirim ke saya screenshotnya ini segala macam. Nanti di situ saya bahas gitu loh. Kayak mana OJK menyikapi orang-orang yang benar-benar panik akan hal ini, ya. Dari situ saya akan lihat nanti dan saya akan bisa menyimpulkan gitu loh. Tapi sejauh ini yang saya tahu, ya, sudah banyak orang yang mengadu ke Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin pengaduan di situ mungkin sudah jutaan atau ratusan ribu lah, mungkin
saat ini mungkin sudah sampai jutaan, udah lebih kalau saya rasa gitu loh, yang tidak ditanggapi. Adapun yang ditanggapi, mungkin dia chat hari ini, ditanggapinnya 2 atau 3 bulan ke depan, ya. Atau di chat hari ini, ditanggapinnya tahun depan gitu loh. Jadi tidak selalu on time. Jadi saya akan ruang pengaduan atau ruang yang ada dibikin oleh OJK untuk pengaduan tentang perbankan itu hanyalah sebuah formalitas saja, ya, untuk melengkapi mungkin suatu berdirinya lembaga atau organisasi atau apalah gitu loh. Itu pelengkap aja di dalam itu. Tapi kita coba untuk kedepannya, mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik dari OJK bagaimana tentang penagihan debt collector yang tidak beretika ini, ya. Kita bukan masalah kalau soal hutang, kita memang salah itu, kita tidak bayar kan. Oke, kita wan prestasi, ingkar dari janji. Oke, cara penagihan yang tidak beretika, apakah ini dilegalkan atau berdasarkan undang-undang atau POJK berapa ini dilegalkan tentang ini? Itulah yang mau dipertanyakan, ya. Kalau soal hutang, kami sedang berusaha, sampaikan seperti itu. Kalau soal bayar hutang, kami sedang berusaha. Yang namanya kami manusia tidak selalu tepat waktu. Kami sudah berusaha, terkadang rezeki dari Tuhan yang telat datangnya gitu loh, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, intinya seperti tadi, yang penting coba dulu, ya. Kalau memang tidak juga ada opsinya, ya seperti yang saya bilangin, jalan satu-satunya untuk menumbangkan pinjol adalah kita offline kan. Kita tantang semuanya untuk datang ke rumah, baik debt collector, pinjol, lawyer, ataupun apa yang dilontarkan nanti oleh pinjaman online. Yaudah, kita berhadapan di rumah, nanti kita berdiskusi dan kita musyawarahkan bagaimana ke depannya yang paling bagus. Yang penting Anda tidak perlu takut, tidak perlu panik, tidak ada yang perlu Anda streskan. Kita jalani semuanya, insya Allah badai pasti berlalu, ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi, ya. Jadi sekian dulu dari